warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas Barucil Peduli ingin mengajak Anda berpikir dan bertindak dari hati. Dengan cara memanusiakan manusia sebagaimana kita harus peduli terhadap sesama. Saat ini kita berada di kediaman Bapak Ustadz Narki dan kita akan melihat kondisi beliau. Minta waktunya sebentar deh ya, buat bincang-bincang sebentar deh ya. Iya, Kalau boleh tahu nama Ade siapa nih? Rifa Lardiansyah Tempat tinggalnya di mana deh? di Ramalang. Terus Ade udah lama ngaji di sini deh? Udah lama. Udah Al-Quran atau udah masih Iqra? Al-Quran Oh, udah berapa lama deh di sini deh? dari 2018. Ustadznya gimana ngajar di sini deh menurut Ade? Ngajarnya seru. Diajar Pak Ustadz udah berapa lama? Oh, udah ada bangsa 2 tahun 3 tahun deh udah. Ya udah, makasih banyak deh ya atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan adanya nanti bisa jadi orang yang berguna bagi orang tua, bangsa dan agama. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahim wa iz qala Atau ala qaumiyah la yuqbalu minha syafa'ali fir'aun Ali Fir'aun yasumunakum yasumunakum su'al azab sul-al azab walahum Itu gimana? Sini. Oh, dari sini ke sini terus ke sini. Iya, Udah. Shadaqallahul azim. Walaupun kita masih kecil, itu sama guru ustazah di sana kayak gitu sampai disuruh hafalin surat Yasin gitu-gitu. Mulai dari berdua. Terus ada yang 10 tahun, aku kayaknya 3 tahun apa 4 tahun gitu. Terus langsung kita main di Kerawang. Cuma kita berdoa yang kecil dan itu kita masih pegang dot susu. Itu kita masih di bawah kan, makanya bersyukur nggak? Bersyukur ya punya guru seperti Pak Ustadz Narki ya. Terus semangat ya, semangat buat cari ilmu
sekitar ya sekitar 5 rumah atau 10 rumah lah keluarga besar itu. Kalinya itu yang saya ingat sekitar tahun 1982 itu dibuat kali Cakung Dren di sebelah timurnya Romalang, jadi sekaligus dibikin bantaran. Nah, di situ baru ada akses jalan untuk ke Cilincing, jadi lebih mudah lagi mengakses jalan di situ. Itu pintu air baru, jadi pada posisi air banyak kebanjiran di Romalang pada waktu itu jalan itu jebol. Lantas pemerintah punya inisiatif dibangun atau dibuat daripada pintu air. Jadi apabila air hujan, pintu airnya ditutup. Apabila pancaroba atau air laut banyak, maka ditutup. Ya, kalau saran saya sih orang tua juga ikut berperan begitu untuk mengawasi daripada anak-anaknya, paling tidak menunjukkan atau mendukung daripada anak-anaknya kegiatan-kegiatan agama, seperti paling tidak ya kan udah wayahnya sholat maghrib, nah anak-anaknya disuruh untuk sholat maghrib walaupun awal-awalnya hanya sebatas sholat maghrib doang gitu, dan nanti kemudiannya baru didorong ya sholat isanya, yang lainnya ya kerjaan yang lainnya begitu. Jadi menurut saya ya dari rumah dulu lah dikerjain daripada orang-orang tuanya untuk mendukung atau mendorong daripada anak-anaknya kegiatan-kegiatan agama. Kalau saya hanya ya di rumah, kadang-kadang ya ada kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan seperti ya acara nikahan gitu, acara ya syukuran daripada walimah begitu ya, tetangga-tetangga yang dekat aja lah, nggak terlalu jauh ya. Insya Allah ya bisa aja begitu ya. Ya setiap hari kecuali malam Jumat ya istirahatlah. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita sudah bersama Bapak Ustadz Narki. Kita akan menanya-nanya keadaan beliau. Boleh tahu nama Bapak, nama lengkapnya siapa Pak ya? Kalau nama saya itu pemberian dari orang tua ya nggak banyak, cuma Narki. Iya. Kadang emang kalau nama-nama orang zaman dulu gitu cuma satu kata doang gitu ya Pak Ustadz. Iya. Kalau orang dulu emang begitu, kalau memberikan nama ya satu kata aja, seperti orang tua saya juga namanya nggak panjang, cuma Nur doang gitu. Almarhum Nur gitu. Iya. Pak Ustadz berapa saudara? 4 bersaudara. Kalau di sini tinggal sama siapa aja nih Pak? Kalau saya tinggal di sini tuh sama anak saya yang kembar 2, yang lebih tua lagi 1, jadi berempat begitu. Satu rumah ini. Udah ini Pak, istri ada Pak? Istrinya Pak? Istri ya udah meninggal begitu karena penyakit nih. Tadi saya dengar istrinya meninggal Pak ya? Iya, awalnya sih sakit, udah tahun 2018 udah terasa ya, di dada itu ya kemungkinan sejenis paru-paru dan sebangsanya lah begitu. Jadi sampai 2021 dia menghembuskan napas terakhir ya, menurut dokter sih katanya kena COVID-19. Kesannya gimana tuh Pak? Yang tadinya itu bersama sama istri, sekarang itu
sesuatu persoalan bisa kita diskusikan, ya kan. Ada persoalan yang rumit kita bisa pecahkan bersama. Jadi ada masukan-masukan sama istri. Jadi itulah kelebihan kalau kita berkeluarga, punya istri begitu. Jadi persoalan-persoalan yang sulit kita minta pendapatnya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana. Sama anak-anak juga kita minta pendapatnya, anak-anak bagaimana pendapatnya. Menurut anak-anak bagaimana, kalau itu baik ya tetap kita terima bahwa itu yang kita jalankan di dalam keluarga gitu. Bersyukur lah. Ya alhamdulillah kita bersyukur. Kegiatan anak-anaknya apa tuh Pak untuk sampai sekarang saat ini? Ya anak kegiatan masih kelas 2 SMP, jadi ya masih ikut saya ya belajar ngaji di rumah begitu. Kalau untuk kegiatan lain ya belum bisa lah begitu ya. Pak Ustadz saat ini ngajar ngaji atau ada pekerjaan lain? Ya dulunya sih ngajar ngaji sembari ada kegiatan, yaitu ya sembari ngojek gitu. Kalau sekarang ngojek posisinya udah sulit ya, jadi ya manfaatin ngaji aja udah semaksimal mungkin gitu. Sejak kapan Pak Ustadz ngajar ngaji? Kalau saya ngajar ngaji semenjak ya saya sebelum menikah lah, udah ada anak-anak satu dua begitu, para tetangga yang belajar di sini. Tapi sekarang udah agak banyakan begitu anak muridnya. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini yang ngaji banyak ya Pak Ustadz? Ya alhamdulillah lah. Sekitar 60 orang ada ya. Kegiatannya pengajian itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Ya kalau pengajian ini setelah sholat maghrib lah. Pertama anak-anak yang ikro yang kecil-kecil kan nggak bisa sampai malam tuh kalau anak-anak. Musiknya masih lemah jadi ngantuk apalah. Jadi habis maghrib sampai selesai. Nah nanti udah selesai ikro, nah dilanjutin lagi yang Quran sampai selesai gitu. Yang ngaji ini dibatasi usianya nggak Pak? Mungkin maksudnya dari anak-anak sampai umur sekian gitu, apa bebas Pak? Mau siapapun boleh mengikuti acara pengajian Bapak ini apa gimana gitu Pak? Oh iya iya. Kalau di sini yang namanya ngaji seperti zaman dulu yaitu bebas. Jadi siapa aja, umur berapa aja, tidak terbatas dengan umur. Yang jelas kalau yang kecil ya batasnya ikronya sampai sekian. Nah kalau udah kelas SD ibaratnya mau nggak mau kita naikin Quran dah karena udah gede ya kan, dia malu untuk ikro. Jadi mudah-mudahan dengan dimotivasi begitu hatinya terbuka untuk lebih giat belajar lagi begitu. Nah, Pak Ustadz ini yang saya dengar katanya kalau pas hujan itu bocor ya Pak? Ah, iya, ya namanya Semuanya bocor atau gimana? yang namanya rumah genteng ya begitulah. Sebagian ada yang bocor, ya itulah adanya keadaan. Jadi yang begini. ini murid-murid yang ngajinya Anak-anak muridnya ngaji kalau hujan biasanya ya sebagian pulang lah, pulang aja daripada diantar apa namanya itu ya hujan atau kedinginan lah, sementara waktu begitulah. Kalau emang pas ngaji hujan ya orang tuanya juga pada apa namanya pada jemput lah kemarin, ya udah disuruh pulang aja lah, kecuali posisi hujannya kecil gitu maka ngaji jalan terus. Kalau hujannya agak lebat atau agak besar jadi ya suruh pulang aja lah gitu. Lebih aman gitu pada anak-anaknya. ini Pak Ustadz yang pertama yang ngajarin ngaji sampai bisa ngajar ngaji lagi tuh
sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Kalau anak yang tinggal sama Pak Ustadz di sini ada berapa? Yaitu ada 3 orang. Yang pertama ya posisi udah lulus dari SMK, jadi posisi lagi begini ya kadang-kadang kerja, kadang-kadang ya di off, memang posisinya lagi nggak menentu, jadi kerja ya nggak stabil lah ibaratnya. Dari posisi kerja ya kerja, ntar istirahat 2 bulan, sebulan, ntar dipanggil lagi kerja begitu. Yang duanya lagi? Yang duanya itu masih ya kelas 2 SMP, jadi belum bisa ya ngerti kesono kesinilah, ibaratnya masih harus banyak bimbingan dari kedua orang tua gitu. Jadi selain kegiatan mengajar ngaji ini, kegiatan Bapak apa aja tuh Pak selain itu Pak? Kalau dulu sembaring jualan nasi uduk di depan, kalau sekarang mahnya udah nggak ada, ya saya nggak bisa jualan nasi uduk untuk mengelolanya. Kalau hanya tenaga kan bisa, kalau untuk mengelola bumbunya ini harus enak, ini kurang enak, saya tuh belum bisa. Nah, kalau untuk memenuhi kehidupan sehari-hari gimana tuh Pak? Ya, wallah alam yang jelas saya tuh ada aja namanya rezeki, walaupun ya bahasa pas-pasan lah, entah dari mana yang saya alami ada, walaupun rezekinya itu sedikit, ibaratnya ya begitulah adanya gitu. Alhamdulillah selalu ada gitu. Iya, Ustadz. yang penting saya syukurin aja begitu. Ya itu rezeki yang tidak disangka-sangka mulu, walaupun saya nganggur ya tetap saya bisa begitu, walaupun posisinya itu dibanding daripada yang lain lebih baik orang lain dibanding saya, masalah sehari-hari begitu. Untuk motivasi nih Pak buat mungkin pengajar-pengajar ngaji seperti Bapak ini yang mungkin belum tersentuh oleh pemerintah atau masyarakat yang berada belum pernah dapat sumbangan atau apa bantuan lah, istilahnya gimana Pak supaya mereka itu tergerak hatinya gitu Pak? Saya nggak bisa menjelasin begini, Bu, Allah alam dah. Kalau Allah sudah mengetuk daripada hati mereka ya pasti datang, kalau belum bisa diketuk ya belum bisa datang juga gitu ya. Tapi selama ini Bapak nggak merasa kekurangan apa gimana dengan peralatan yang buat mengajar murid-murid Bapak gitu, bagaimana itu ada kekurangan enggak gitu Pak? Ya namanya manusia kekurangan pasti banyak, karena saya manusia biasa, kecuali Rasul ya kan, yang dimaksum, yang semuanya serba cukup lahir batin itu terpelihara. Kalau orang seperti saya dan yang lain-lainnya yang tidak dimaksum itu tentu banyak kekurangan-kekurangan. Tentu kekurangan-kekurangan itu ya saya simpan sendirilah untuk motivasi ke depan, bagaimana caranya walaupun sedikit menjadi cukup dan lebih baik, itu intinya ke situ. Terus peralatan ngajinya dari Al-Quran, mungkin dari buku-buku ikronya gitu, mereka murid-murid Bapak itu bawa sendiri atau emang udah disediakan di sini gitu? Kalau masalah Al-Qurannya atau ikronya, maka orang tuanya yang membelikannya atau yang mengusahakannya. Kalau yang bersifat ditulis ya saya beli cukup 1, yang lainnya menyediakan buku tulisnya untuk ditulis begitu. Ya pemirsa, demikianlah pembicaraan kita bersama Pak Ustadz Narki. Semoga kalian tergerak hatinya untuk peduli terhadap sesama. Yang mungkin alamatnya akan tertera di bawah ini. Ia akan tertera di bawah sini. Saya Putri. Saya Babe. Salam silaturahmi tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh memilukan ketika seorang ustadz yang dengan tulusnya mengajar ngaji tanpa mematok bayaran kepada para muridnya, tetapi pada kenyataannya beliau hidup dengan serba kekurangan, namun tidak lupa untuk
selalu bersyukur. Meskipun ketika hujan, beliau terpaksa menghentikan aktivitas mengajar. Atap rumah terang oleh sinar matahari yang tembus dari celah-celah genteng. Dan di celah itu pula, air hujan mengalir sampai ke lantai yang terbuat dari pasir yang mengeras. Oh Tuhan, miris hati ini melihatnya. Semoga kami diberikan rizki dan umur panjang, agar bisa terus berbagi dengan orang-orang seperti beliau. Semoga mereka dan kami bisa terketuk untuk berpikir